Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinta Teze Diva dengan NIM 2305955 dari Pendidikan Teknik Arsitektur kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menayangkan hasil video micro teaching sesi 2 saya, dan mata pelajaran yang saya ambil yaitu gambar teknik dengan materi dasar yaitu jenis-jenis simbol, baik itu jenis simbol material dan juga simbol elektrikal pada gambar teknik. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan dua metode, yaitu pertama, saya menggunakan metode ceramah, ini untuk memberikan penjelasan awal terkait pengertian, fungsi, dan juga jenis-jenis atau contoh-contoh dari simbol pada gambar teknik. Selanjutnya yang kedua ada metode gamifikasi. Ini untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi saya mendesain dan membuat sebuah game yang bergaya Mario Bros berjudulkan Symbol Quest. Nanti dalam game ini terdapat 3 jenis soal. Yang pertama ini soal untuk melengkapi simbol, yang kedua soal untuk mengurutkan simbol, dan yang ketiga soal untuk mengidentifikasi simbol dari fungsi yang sudah disebutkan. Saya juga memberikan keranjang berisikan simbol-simbol material dan elektrikal yang bisa diidentifikasi oleh siswa untuk menjawab, mengurutkan, serta mengidentifikasi dari soal yang sedang dimainkan secara bersama-sama. Siswa diarahkan untuk berdiskusi secara langsung, ini untuk menentukan pilihan dan menyebutkan nama-nama simbol yang sesuai dengan soal yang sedang dimainkan. Diskusi dilakukan secara aktif di tengah pembelajaran, ini bertujuan agar siswa dapat belajar sambil memecahkan tantangan secara kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Walaupun masih pagi, Ibu harap kalian semangat ya untuk belajar gambar teknik di pertemuan kali ini. Sebelum dimulai, Ibu mau absensi terlebih dahulu yang namanya dipanggil boleh angkat tangan dan bilang hadir. Indra Siti Rahma, hadir. Laila Nasriani, hadir. Baik, untuk absensi hari ini lengkap ya. Untuk HM-nya boleh? Aldi boleh pimpin doa untuk pembelajaran langsung. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aldi. Kita langsung mulai aja ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait jenis-jenis garis yang ada pada gambar teknik. Ada yang masih ingat gak nih ada jenis-jenis garis apa aja? Putus-putus. Ya, garis lurus, garis titik. Ya, betul. Benar ya. Jadi ada jenis garis tebal kontinu, tipis kontinu. Lalu ada titik putus-putus itu untuk menunjukkan adanya tanda potongan. Selanjutnya ada garis putus-putus untuk menunjukkan objek tersembunyi dari suatu objek. Untuk pembelajaran kali ini kita akan masuk ke materi baru yaitu jenis-jenis simbol yang ada pada gambar teknik. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama peserta didik mampu mengetahui berbagai jenis simbol elektrikal dan material yang terdapat pada gambar teknik. Dan yang kedua, peserta didik mampu memahami fungsi dan makna dari setiap simbol elektrikal dan material sesuai standar gambar teknik. Sebelum Ibu menjelaskan, ada yang mau tahu belum simbol itu apa? Belum ada yang tahu? Iya, jadi simbol ini merupakan suatu gambar tanda khusus yang digunakan untuk mewakili suatu benda, tekstur, bahan, ataupun dalam jumlah tertentu. Simbol sendiri ini memiliki berbagai macam fungsi, di antaranya di sini ada untuk menunjukkan jenis material atau bahan khusus yang digunakan. Selanjutnya yang kedua untuk menggambarkan sistem elektrikal untuk listrik, pencahayaan, dan lain-lain. Selanjutnya menggambarkan sistem mekanikal dan juga menggambarkan elemen arsitektural seperti pintu atau jendela dan juga menggambarkan elemen landscape seperti pohon, jalan setapak, dan juga taman. Jadi dengan menggunakannya simbol ini nantinya gambar teknik akan jadi lebih mudah dipahami dan dapat dimengerti tanpa harus ada penjelasan secara panjang. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan dua simbol terlebih dahulu. Yang pertama ada simbol material, dan nanti yang kedua ada simbol elektrikal. Simbol material ini merupakan tanda atau gambar khusus yang digunakan untuk mewakili suatu bahan atau tekstur yang digunakan pada suatu konstruksi bangunan. Di sini sudah terdapat beberapa contoh simbol material. Ada yang bisa sebutin ada simbol material apa aja di dalam tabel? Bata. Betul. Ya, benar ya. Benar semuanya. Di sini terdapat beberapa
untuk gambar denah ataupun potongan. Selanjutnya ada beton dan pasir. Terlihat mirip nih. Perbedaannya apa sih? Ada segitiganya. Iya, beton ada segitiganya. Mengapa beton ada segitiganya? Ini menggambarkan adanya agregat kasar seperti kerikil. Jadi beton ini kan percampuran dari agregat dan juga semen dan pasir. Untuk sedang pasir itu full gede saja, sedangkan itu menggambarkan pasir. Selanjutnya ada material batu kali. Batu kali ini biasa digunakan pada detail fondasi batu kali dan juga potongan yang memotong fondasi. Selanjutnya ada simbol batu tempel, ada juga kaca, ada juga simbol material tasram. Tasram bisa digunakan di mana nih? Kamar mandi. Ya, kamar mandi, benar ya. Ya biasa digunakan pada area lembab seperti kamar mandi atau WC ataupun juga dia digunakan di dapur agar air tanah itu gak menyerap ke dinding dan kelembapan lainnya. Saya ada simbol serat kayu memanjang, serat kayu melintang, ada juga anas samping. Anas samping ini fungsinya agar fondasi ini stabil, tidak mudah bergeser dan air tidak menggenang menjilat fondasi. Selanjutnya ada simbol batu bata, spesi dan juga rumput. Kita masuk ke simbol elektrikal. Simbol elektrikal ini merupakan representasi grafis standar untuk menggambarkan komponen listrik, jaringan elektronik, dan juga fungsi secara visual dalam menggambar teknik. Di sini juga sudah terdapat beberapa contoh. Ada yang bisa sebutin nggak? Ada simbol apa aja yang ada dalam tabel? Kontak. Ya, ada lagi. Kontak. Benar ya, di sini terdapat beberapa contoh. Yang pertama ada stop kontak single dan yang kedua stop kontak double. Perbedaannya, untuk stop kontak single ini memiliki satu lubang untuk mengalirkan satu arus listrik. Sedangkan kalau stop kontak double itu memiliki dua lubang yang berbeda untuk mengalirkan dua arus listrik yang berbeda. Selain itu ada stop kontak double tapi di atas cover water. Perbedaannya apa nih? Belum ada yang tahu. Jadi kalau stop kontak di atas cover water ini biasanya dipasang sedikit di atas permukaan meja. Fungsinya apa sih? Fungsinya agar pengguna ini fleksibel ketika ingin menggunakan arus listrik. Contohnya, ketika di meja dapur ingin menggunakan blender atau mixer. Dan juga ketika di meja kerja kita menggunakan laptop yang harus di-charger. Selanjutnya ada simbol TV antena, ada juga saklar tunggal dan saklar ganda. Perbedaannya untuk saklar tunggal itu memiliki satu tombol untuk menyalakan dan mematikan satu lampu, sedangkan kalau saklar ganda itu memiliki dua tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu. Selanjutnya ada lampu sorot, ada juga simbol peredup atau dimmer switch. Fungsinya nih tahu? Gak tahu. Jadi dimmer switch ini fungsinya seperti saklar, cuman bedanya dia bisa mengatur intensitas cahaya yang dihasilkan dari suatu lampu. Jadi bisa mengatur nih mau lebih terang atau lebih gelap sesuai kebutuhan dari penggunanya. Selanjutnya ada simbol lampu gantung, lampu downlight, lampu sorot fleksibel, ada juga lampu tanam pada jalur darurat. Ini biasanya akan menyala secara otomatis jika dalam keadaan darurat atau listrik sedang padam. Selanjutnya ada lampu tanam linear, lampu dinding tanam, ada juga titik telepon. Di rumahnya nih masih menggunakan telepon untuk berkomunikasi? Mungkin sudah tidak menggunakan titik telepon ya, karena sudah menggunakan smartphone masing-masing untuk berkomunikasi dalam jarak jauh. Selanjutnya ada lampu LED dan mechanical exhaust fan. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran, Ibu ada sebuah game terlebih dahulu. Game-nya simpel, sebenarnya kalian bisa memainkannya secara individual ya, nanti di smartphone kalian masing-masing. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi kita mainkan secara bersamaan aja. Nanti ketika soal muncul, kalian boleh menjawab secara berkelompok. Dan di sini Ibu sudah menyediakan dua keranjang, di mana di sini terdapat simbol-simbol elektrikal dan material yang bisa kalian cocokkan nanti kepada soalnya. Siap ya? Ini kelompok A, jadi ini kelompok B. Ya. Didiskusikan dulu ya sebelum menjawab. Setelah diskusi, boleh angkat tangan untuk perwakilan menjawab dan menjelaskan ada material apa aja dan urutkan dari nomor 1 hingga selesai. Kita langsung mulai aja ya. Baik, kita langsung mainkan di level 2-nya ya. Untuk pertanyaan pertama nih, urutkan material yang digunakan pada fondasi dan struktur ini
nomor 1 itu ada tanah, terus yang kedua itu ada pasir, yang ketiga ada samping, yang keempat itu ada pasangan batu kali, yang kelima ada tanah uruk, yang keenam ada beton. Ya, kita lihat dulu coba jawabannya ya. Yang pertama di sini ada untuk slope itu menggunakan beton, selanjutnya di bawahnya ada tanah uruk yang berupa garis-garis, selanjutnya ada batu kali untuk pondasinya, lalu ada samping, pasir, dan terakhir muka tanah keras. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Benar ya? Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 nih. Untuk pertanyaan nomor 2, di sini terdapat beberapa fungsi dari simbol elektrikal. Coba cari simbol elektrikalnya ada apa aja. Ada yang pertama satu tombol untuk menyalakan dan matikan lampu. Yang kedua digunakan untuk mengalirkan satu arus listrik. Yang ketiga untuk menghisap udara kotor dan panas dari dalam ruangan ke luar ruangan. Yang keempat untuk mengatur tingkat intensitas cahaya lampu. Yang kelima menyalakan dan mematikan lampu. Dan yang terakhir apa di bawah? Dua tombol nomor 5. Tingkat intensitas itu. Siapa yang bisa? Lampu ke plafon, lampu visual. Ya boleh. Coba jelaskan. Yang pertama simbol apa? Saklar. Saklar. Ya, terus yang kedua? Kedua ada stop mata, Yang ketiga? ada exhaust. Yang keempat? Yang keempat itu ada yang buat mengatur cahaya lampu ibu. Terus yang kelima itu ada saklar ganda, Yang keenam? ada downlight. Kita lihat jawabannya ya. Ya, benar ya. Yang pertama kontak, yang keempat saklar ganda, yang kelima mechanical access fan, dan yang keenam downlight. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 yang terakhir nih. Kelompok gue belum jawab. Untuk pertanyaan terakhir, sebutkan 6 simbol material yang digunakan pada lantai dan dinding kamar mandi di bawah ini. Ayo, gue. Ya, yang udah selesai boleh angkat tangan kelompoknya. Kelompoknya udah? Udah bu. Oh ini. Kok ini? Di tanah. Kelompoknya udah? Satu Ya udah, coba kelompok A jelaskan yang urutannya sesuai urutannya. Yang pertama itu ada tanah uruk, Ya, terus yang kedua ada pasir, ya. yang ketiga ada beton, Selanjutnya, yang keempat ada spesi, terus, yang kelima ada terasram, ya. yang keenam ada spesi lagi, yang keempat ada spesi, sama yang keenam ada pasangan bata. Kita lihat dulu dia jawabannya. Jawabannya itu yang pertama ada pasangan data, di bawahnya ada spesi di kanan kiri dindingnya, selanjutnya di bawahnya ada terasram karena ini berupa kamar mandi, selanjutnya ada spesi lagi, selanjutnya ada baseball atau beton, selanjutnya di bawahnya ada pasir dan terakhir ada tanah uruk. Berarti benar ya kelompok A lagi nih. Berarti yang menang kelompok A ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, oleh sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Cukup ya. Jadi
pembagian hari ini, kalian akan diminta untuk membaca materi terkait simbol arsitektural dan mekanikal pada game yang tadi kita mainkan, ada di namanya simbol press. Nanti akan ibu berikan ya tautannya, dan kalian bisa memainkan di level 3-nya. Setelah selesai mengerjakan, kalian boleh screenshot skornya dan dikumpulkan melalui Google Classroom. Paham? Mungkin sekian untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga minggu depan bisa masuk lengkap lagi ya. Jangan lupa untuk baca materinya dan kerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.